Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap hari ini keadaan adik-adik di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena dipelihara, ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dalam keadaan sehat? Amin. Ya, hari ini kita akan beribadah seperti biasa. Adik-adik mengikuti di rumah, kakak-kakak di sini akan memimpin ibadah. Nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hati pikiran kita. Kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Ya. Walaupun kita dalam keadaan tidak bisa bersama-sama karena COVID-19 ini, tetapi hari ini kita tidak akan kehilangan sukacita kita. Kita tetap akan bersukacita bersama Tuhan, bersekolah minggu dengan sukacita. Yuk, semua adik-adik di rumah, ikuti kakak berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Siap? Iya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, dengan segenap hati kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya walaupun hari ini kita dalam kesusahan karena sehubungan dengan COVID-19, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap mencintai Tuhan Yesus. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembali kita menaikkan pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk, dengan segenap hati naikkan pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Bapa,
Ampunilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Sekalipun kami harus terpisah, tidak bisa bersekutu sebagaimana biasanya, tapi hari ini kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang mengajar sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing saat ini, berkati setiap mereka yang mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga sukacita Tuhan tinggal menaungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita tetap bersukacita, kita nyanyikan mars sekolah minggu kita. Sekolah minggu ya, semua bersukacita, yuk. Sukacita, dan satu lagi, tetap berdiri di tempat, belum boleh duduk. Kita hari ini semua harus berdiri kecuali dengar cerita firman Tuhan. Ya, kita mau bersukacita. Yuk, siapkan sebelumnya, siapkan amplop persembahannya, kumpulkan, kemudian nanti diberikan kepada Ii Desi untuk dibawa sebagai persembahan sekolah minggu. Oke? Iya. Kita akan memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku
puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kita bersuka cita, kita berdoa sekali lagi yuk untuk persembahan kita. Yuk, semua tutup mata kembali. Ya, adik-adik mengikuti di rumah ya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, memberkati mama papa kami, memberikan berkat rezeki dalam pekerjaan usaha orang tua kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ketika mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak boleh main-main, ya. Harus dengan konsentrasi yang penuh, mendengar dengan penuh perhatian, meresapi firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita sekali lagi ya. Ya, kita naikkan pujian kita. Siapa hati kita adik-adik?
di surga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami anak-anak-Mu menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kami ada saat ini karena Tuhan memberikan kekuatan juga kesehatan untuk kami tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan dengar firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, pimpin kami semua untuk tunduk hormat kepada Tuhan. Telinga kami mendengar, hati kami terbuka, dan kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita pada minggu pagi ini? Amin. Ibu pendeta mau ditemani oleh 2 orang teman kita. Ibu pendeta panggil ya. Excel juga Jelo. Ya, Excel di sini ya. Setelah ibu pendeta ya. Ya, di sini kita mau bersama-sama menari tentang kasih Yesus tak berubah, ya. Kasih Yesus tak berubah. Gerakannya ya nak ya, sama-sama nanti teman-teman di rumah kita dengarkan lagunya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah selamanya, ya. Ya, kasih Yesus tak berubah ya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, dalamku selamanya. Kasih siapa yang tidak berubah? Kasih siapa? Kasih Yesus. Ya, kasih Yesus berubah. Nah, adik-adik, ya kakak Fitri juga boleh ambil sama
sama kakak Lydia. Wah, apa ini Kak? Permen ini aja deh, satu aja deh. Satu aja ya Kak? Boleh. Nah, adik-adik yang terkasih, pilih permen. Nah, ini contoh apa yang kita suka, warna, rasa, kita pilih-pilih. Tadi lihat nggak? Excel pilih permen yang warna coklat sama warna kuning. Nah, Jelo permen apa? Ya, dia suka warna pink. Fitri dan kakak Lydia tadi juga pilih-pilih. Nah, begitu juga kehidupan kita. Manusia ya selalu mau memilih. Nah, kalau memilih hanya yang dia sukai atau yang dia kasihi, dia berteman hanya mau dengan orang yang cocok sama dia. Yang tidak cocok dia tidak mau berteman, apalagi mau dekat-dekat. Nah, adik-adik, kalau Tuhan seperti itu bagaimana kira-kira? Wah, betapa celakanya kita ya, betapa malamnya kita kalau Tuhan memilih yang dia suka. Kita tahu ya, kasih Tuhan tidak pernah memilih. Dia tidak pilih kasih. Nah, kebenaran firman Tuhan ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34. Ibu Pendeta baca, dengar ya, Jelo dengan Excel. Kisah pasal yang ke-10 ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, saudara-saudara, adik-adik, ada mama papa ya yang mendampingi adik-adik sekolah minggu. Kasih daripada Tuhan itu tidak pilih-pilih. Tuhan tidak pilih kasih ya. Manusia bisa pilih-pilih ya, menurut seleranya. Dia pilih warna yang dia suka, dia pilih rasa yang dia suka. Terus terhadap manusia juga, dia pilih yang baik aja, yang tidak baik dia nggak mau dekatin. Dia pilih yang mengasihi dia, yang mencintai dia, dia pilih. Tapi yang lain tidak dia pilihnya. Firman Tuhan tadi kita sudah dengar ya adik-adik, bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, dengar cerita dari kisah Zakeus. Zakeus itu adalah kepala pajak. Dia orang berdosa. Ya, dia memeras banyak orang untuk dimintai pajak, dimintai berkali lipat sehingga belum lunas utangnya yang satu sudah berbunga lagi. Banyak tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 19, kita baca ya, kita perhatikan firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat yang pertama tentang Zakeus ya, dengarkan ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kata Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah orang ini pun anak Abraham. Nah, ya, dari kisah Zakheus orang yang berdosa, ya. Zakheus adalah orang yang berdosa, tetapi dia dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, Zakheus dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia tidak dibuang atau disingkirkan oleh Tuhan Yesus, tapi malah kata Tuhan Yesus, Zakheus, kemari, aku mau menumpang di rumahmu. Nah, berarti Tuhan Yesus tidak memilih orang yang baik, harus orang yang penurut, tetapi Zakheus orang yang berdosa pun Tuhan Yesus pilih untuk bertobat. Ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia memberi tumpangan kepada Tuhan Yesus di rumahnya, maka Zakheus sebagai kepala pajak, dia pun bertobat, berubah, dan dia akan mengembalikan 4 kali lipat orang yang tidak membayar pajak. Kalau sekiranya aku memeras dia, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, kasih Yesus juga terjadi kepada salah satunya juga kepada Saulus. Saulus itu orang yang menista orang-orang Kristus, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus, ya. Dia datang ke rumah-rumah, menyeret laki-laki, menyeret perempuan untuk dipenjarakan. Loh, seharusnya Tuhan Yesus benci dong kepada Saulus, ya. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus menolong Saulus, ya, menolong Saulus bertemu dengan Tuhan, menyatakan bahwa dia mengalami kebutaan 3 hari. Tuhan Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, kata Saulus kepada Yesus, dia apa? Dia mau bertobat dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia tidak lagi menyiksa atau membunuh orang-orang Kristen, tetapi dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan siapa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kasih Yesus, ya. Yesus mengasihi semua orang yang berdosa di dunia ini. Dengan kasihnya lah orang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bertobat untuk menerima keselamatan. God is love. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu penyayang, ya. Nah, Excel sayang gak sama mama? Sayang, suaranya mana Excel? Yang keras, ya, supaya mas. Sayang gak sama mama Excel? Sayang. Jelo sayang sama papa gak? Sayang, yang keras dong. Kalau di rumah teriak-teriak. Ya, kalau ibu pendeta tanya, sayang gak? Warnanya kita suka, rasa yang kita suka, ya. Terus kalau berteman, kita pilih-pilih juga sama yang nggak mau jajanin kita, nggak kita temenin. Terus yang kita bangku di kelas untuk sama-sama, kita nggak mau, ya. Saya dia sombong, dia sok gitu, ya. Tidak demikian Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita dipilih-pilih seperti itu oleh Tuhan, wah, alamat neraka, nggak ada yang punya kesempatan untuk masuk surga. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi Jelo, mengasihi Esel, mengasihi ibu pendeta, mengasihi teman-teman semua, mengasihi papa mama semua, maka
kita bersukacita, ya. Kebenaran bagi kita adalah Tuhan tak pernah pilih kasih, ya. Orang berdosa Dia kasihi, Dia ampuni dosanya dan mendapat keselamatan. Jelo pernah nakal nggak sama adik? Ayo, sering nakal ya? Iya, setiap hari. Wah, sekarang kalau Jelo sudah tahu untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi Jelo, maka Jelo juga harus mengasihi adiknya Excel, ya, dan juga mengasihi teman-teman semua. Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang kasih. God is love. Tuhan memberkati adik-adik semua. Jadi kebenaran firman Tuhan bagi kita adalah Tuhan itu adalah kasih. Dia Tuhan yang tidak pilih kasih. Dia mengasihi kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Kami sudah diingatkan, walaupun kami manusia sering memilih menurut apa yang kami inginkan, apa yang kami suka, tapi Tuhan tidak pernah pilih kasih atas kami. Tuhan melihat kami tidak mampu. Tuhan melihat kami manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi kami untuk kami menjadi mampu, menjadi layak, dan Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Untuk kami juga dapat membuktikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu selalu ada sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya, karena kasih Tuhanlah kami ada saat ini untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Biarlah mereka juga bersuka cita, mengasihi mama papa, mengasihi teman-teman, mengasihi bersaudara, adik kakak, mengasihi orang-orang di sekitar, baik orang tua yang kami jumpai atau orang tua dari saudara-saudara kami. Kami percaya kami mampu untuk mengasihi mereka, dan orang-orang lain yang kami tidak kenal sekalipun kami juga dapat berbagi untuk mengasihi mereka. Kami tidak membeda-bedakan karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami Tuhan yang tidak pilih kasih, tapi kasih Tuhan itu selalu melingkupi kami, ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Adik Esther juga Jelo mau membuktikan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih untuk semua orang. Ya, kita naikkan pujian itu tadi lagi, menari lagi ya, sekali lagi ya. Kasih Yesus tak berubah. Kasih Yesus tak berubah. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Kasih Yesus.
Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah bersuka cita karena Tuhan, karena kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.